What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan menceritakan beberapa kisah yang menyeramkan dari kampus paling seram di Indonesia. Karena gue baru teringat beberapa saat yang lalu, adik-adik kita yang baru lulus di sekolah menengah akhir pasti sedang mencari kampus impiannya kan. Nah di sini gue akan menceritakan untuk kalian dulu sebelum kalian memilih kampus tersebut. So sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya ya di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue. Nah gue akan menceritakan mengenai kampus yang pertama nih. Nah kampus yang pertama berada di kota gue sekarang, yaitu kota Jakarta. Nah kampus ini bernama Universitas Trisakti. Kalau ngomongin tentang Trisakti, gue udah paham kenapa kampus ini bisa masuk dalam deretan kampus paling seram di Indonesia. Karena dulu gue sempat ngampus di Untar, ya tepatnya di sebelah Trisakti ini nih. Jadi dulu gue juga sempet main ke Trisakti dan sempet makan di kantin Trisakti. Ketika gue ngelewatin kampus ini, gue udah bisa ngerasain kayak hawanya tuh kurang enak. Dan gue ngerasa, gak tahu kenapa ya, kampus ini tuh kayaknya rasanya gelap gitu. Kayak apa ya, ada sesuatu yang ngeliatin lu terus lah kalau lu ke kampus ini nih. Selain itu, kampus Trisakti juga nggak terlepas dari kata-kata reformasi. Karena salah satu penggerak reformasi bisa dibilang adalah kampus Trisakti ini. Nah, jadi gue kalau ke Trisakti juga sempet ngelihat ada beberapa tempat yang masih diberi karangan bunga untuk beberapa mahasiswa yang gugur dalam reformasi Indonesia. Nah, jadi cerita mistis dari kampus ini juga berhubungan tentang mahasiswa yang gugur dalam reformasi. Jadi ada cerita yang beredar di sekitar mahasiswa, di mana ketika ada peringatan 40 hari setelah kejadian 12 Mei itu, diadakan sebuah acara yang cukup besar untuk memperingati hari tersebut. Jadi dibangunlah sebuah panggung di tengah lapangan kampus tersebut. Karena acaranya cukup ramai, akhirnya ada dua mahasiswa baru yang memutuskan untuk melihat acara tersebut dari atas gedung ekonomi. Nah, mereka naik ke lantai 8, kemudian mereka masuk ke dalam salah satu kelas. Nah, di dalam kelas tersebut, mereka bisa melihat acara tersebut dengan sangat jelas. Jadi, mereka duduk-duduk dengan santai dan melihat ke bawah. Nah, ketika satu saat, ada yang masuk ke dalam kelas tersebut menggunakan jaket berwarna kuning. Jadi mahasiswa baru tersebut mengira ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Mahasiswa yang baru masuk tersebut benar-benar nggak ngomong apa-apa. Dia hanya terdiam dan menunduk ke bawah. Sesaat keadaan cukup hening dan tiba-tiba ada seorang senior dari dua mahasiswa baru ini masuk dan menepuk bahu mereka. Dia bilang, "Hey, kalian berdua, ayo turun sini bantuin angkat-angkat barang." Nah, pada awalnya sebenarnya dua mahasiswa baru ini nggak mau ikut membantu senior ini. Tapi setelah diancam, akhirnya kedua mahasiswa baru itu ikut ke bawah. Ketika mereka mau keluar dari ruangan tersebut, sang senior langsung mematikan lampu dan meninggalkan ruangan tersebut. Nah, di sini sebenarnya dua junior ini sempat bingung, soalnya kan di dalam masih ada satu mahasiswa. Nah, di sini sang senior langsung menjelaskan kepada mereka bahwa sosok yang mereka lihat itu adalah seorang mahasiswa yang gugur dalam reformasi. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, dua mahasiswa baru itu langsung turun dan nggak mau naik ke atas gedung ekonomi itu lagi. Kemudian penampakan ini diperkuat dengan kesaksian satpam yang kerja pada malam itu. Jadi seorang satpam ini bilang kalau malam itu dia sempat memeriksa beberapa ruangan kelas di gedung ekonomi. Tibalah dia di suatu ruangan kelas yang tadi gue ceritakan. Nah, ketika dia membuka pintu ruangan kelas itu, dia melihat ada seorang mahasiswa yang masih ada di dalam ruangan tersebut sambil menunduk. Ketika dipanggil-panggil, mahasiswa tersebut benar-benar nggak menggubris panggilan satpam tersebut. Jadi satpam ini ingin melihat wajah mahasiswa tersebut, dan ketika satpam ini melihat wajah mahasiswa tersebut, begitu kagetnya karena dia melihat itu adalah wajah dari sosok mahasiswa yang gugur dalam reformasi Indonesia. Nah, ketika dia melihat itu, dia langsung meninggalkan ruangan kelas sambil lari terbirit-birit. Asli sih, ini serem banget ya ceritanya, karena ada dua orang yang melihat sosok dari mahasiswa tersebut. Jadi udah pasti ini penampakan dari sosok hantu reformasi di Universitas Trisakti.
Kemudian kita masuk ke universitas kedua, yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, di kampus ini memang terkenal dengan standar kelulusan yang sangat tinggi. Jadi cerita horor dari kampus ini ada hubungannya dengan standar kelulusan yang cukup tinggi tersebut. Jadi diceritakan di kampus ini ada sebuah sosok yang dikenal dengan panggilan Mbak Yayu. Jadi ini adalah sosok yang disebut sebagai mahasiswa abadi di kampus UGM. Jadi diceritakan Mbak Yayu adalah mahasiswa tingkat lama yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Diceritakan ketika kejadian, sebenarnya Mbak Yayu ini sedang mengerjakan skripsi untuk kelulusannya. Tapi karena skripsinya ini sering ditolak oleh dosen-dosen, akhirnya Mbak Yayu ini stres dan memutuskan untuk bunuh diri di Universitas Gadjah Mada tersebut. Setelah kejadian itu, banyak yang mengatakan mereka melihat sosok dari Mbak Yayu ini sering bergentayangan di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada. Bahkan sosok ini sering tertangkap kamera CCTV di kampus tersebut. Dikabarkan sebenarnya sosok dari Mbak Yayu ini benar-benar seperti manusia, tapi ketika diperhatikan, dilihat sosok ini menggunakan setelan yang jadul. Jadi ketika kita melihat, kita kayak ngeliat, oh, kok itu mahasiswanya pakai baju jadul banget ya. Tapi sebenarnya sosok itu bukanlah sosok manusia, melainkan sosok penampakan dari hantu Mbak Yayu. Nah, kemudian kampus yang ketiga yang paling seram di Indonesia adalah kampus yang berada di Surabaya, yaitu kampus Airlangga. Nah, di kampus ini memang terkenal dengan fakultas kedokterannya, tapi sudah banyak banget cerita mengenai penampakan sosok naga di kampus tersebut. Kemudian ada juga cerita mengenai sumur mayat, ada cerita lagi mengenai tangisan di lorong farmasi, tapi di sini ada satu cerita yang menurut gue sangat menarik dari Universitas Airlangga, yaitu mengenai sosok di parkiran Airlangga. Jadi diceritakan ketika kalian harus pulang malam di Universitas Airlangga dan kalian memasuki area parkiran, nah di situ kalau kalian mendengar suara tangisan seorang wanita, jangan pernah melihat ke belakang dan hiraukan suara tersebut. Karena kalau kalian melihat ke belakang, kalian akan melihat sebuah sosok penampakan wanita yang perutnya ini tertusuk dengan pisau. Jadi diceritakan sebenarnya sosok wanita itu adalah pekerja yang memotong pohon di area parkir Airlangga tersebut. Tapi karena suatu kejadian, dia memutuskan untuk bunuh diri dan sosoknya ini selalu menggentayangi dan menjaili orang yang pulang malam di area parkiran Airlangga. Iya, asli merinding banget sih kalau ngelihat hal seperti itu ya guys. Kemudian universitas keempat yang paling seram di Indonesia adalah Universitas Institut Teknologi Bandung. Jadi memang kampus ini terkenal dengan fakultas teknologinya lah. Nah, jadi cerita mengenai lab-lab mesin yang menyala sendiri di tengah malam udah biasa banget di kampus ini nih. Nah, tapi ada satu cerita yang menurut gue sangat menarik di kampus ini mengenai sebuah gedung yang paling tinggi di kampus ini, yaitu gedung PAU. Nah, gedung PAU ini memang gedung yang paling tinggi di universitas tersebut. Tapi sayangnya, di gedung ini juga pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Yaitu ada seorang mahasiswa yang lompat dari atas atap gedung tersebut. Ya nasibnya nggak usah kita tanyakan lah, pasti udah nggak selamat. Nah, diceritakan, kalau kita ke gedung PAU pada pukul 8 malam, kita akan merasakan sensasi deja vu. Jadi sensasi ini kayak kita ngelihat kilasan ketika mahasiswa ini melakukan tindakan loncat dari atas gedung PAU ini. Kita akan melihat kayak ada orang loncat, tapi ketika kita lihat ke bawah, loh, kok nggak ada apa-apa ya? Tapi di saat itu juga, kalian akan mencium bau yang sangat busuk. Kemudian masuk ke kampus kelima yang sebenarnya tadinya gue nggak mau masukin ke dalam list kampus paling seram di Indonesia. Tapi setelah gue baca-baca, rupanya cerita dari kampus ini cukup menarik. Nah, sebenarnya penampakan di kampus ini nih
paling sering dilihat di asrama putri. Jadi bukan di fakultasnya tapi di asrama putri nih. Jadi diceritakan kalau asrama putri di PB ini dibangun di atas tanah kuburan. Jadi udah nggak heran kalau di situ banyak banget sosok penunggunya dan sering terjadi penampakan. Nah, salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah mengenai kisah hantu sebelah. Jadi diceritakan pada suatu malam, masih ada beberapa mahasiswi yang berkumpul di salah satu kamar asrama ini nih. Nah, kemudian ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar asrama putri ini. Tok, tok, tok. Dan saat itu mahasiswi-mahasiswi itu kayak acuh nggak acuh. Jadi mereka cuma bilang, ya masuk aja, nggak dikunci. Tapi sosok di depan ruang asrama putri ini nggak berhenti mengetuk. Dia jadi kayak ketuk lagi, tuk, tuk, tuk. Kemudian akhirnya mahasiswi-mahasiswi ini penasaran dong. Mereka tanya lagi, siapa sih kok getok-getok mulu? Kemudian sosok di balik pintu ini bilang, orang sebelah. Jadi mereka kayak penasaran, hah? Orang sebelah? Mereka buka pintunya, kemudian ketika mereka buka pintunya, betapa kagetnya mereka melihat benar-benar orang yang sosoknya ini cuma sebelah. Jadi dari atas sampai bawah kakinya, benar-benar sosoknya cuma sebelah badan. Nah, kemudian universitas terakhir yang mau gue ceritakan kepada kalian adalah Universitas Indonesia. Nah, kampus UI ini memang dikenal dengan kampus nomor 1 lah di Indonesia. Tapi kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat bisa dibilang juga sebagai kampus yang paling seram di Indonesia. Karena penampakan di kampus ini sudah terjadi sejak tahun 1990. Jadi di cerita ini diceritakan mengenai hantu kereta malam UI. Nah, jadi ada seorang mahasiswa yang rupanya harus pulang malam. Nah, dia mau pulang ke daerah Tebet, di mana dia memutuskan untuk menggunakan kereta malam. Jadi ketika dia sampai di stasiun UI, dia langsung melihat ada sebuah kereta yang rupanya tujuannya ini ke daerah Tebet. Nah, kemudian ketika dia masuk ke dalam kereta itu, dia merasakan bahwa suasana kereta itu kok nggak kayak biasanya ya. Karena memang ada penumpang di dalam kereta tersebut, tapi penumpang-penumpang ini nggak saling berbicara. Jadi di dalam kereta itu keadaannya benar-benar hening dan kereta melaju dengan cepat. Seharusnya kereta ini berhenti dulu beberapa kali sebelum sampai di stasiun Tebet. Tapi akhirnya kereta ini sampai di stasiun Tebet dan mahasiswa itu keluar dari kereta tersebut. Ketika mahasiswa ini baru keluar dari kereta tersebut, kereta ini langsung melaju tanpa menunggu penumpang lain untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Nah, ketika beberapa saat, mahasiswa itu ditegur oleh security dan ditanyakan, "Dek, kamu gimana bisa masuk ke sini?" Terus mahasiswa itu bilang, "Loh, saya naik kereta dari UI, Pak." Tapi satpam itu bilang, "Loh, yang saya lihat, kamu tuh jalan di rel kereta sampai di sini." Nah, setelah mengetahui itu, dia baru sadar dia telah masuk ke dalam gerbong hantu. Kemudian ada juga cerita di kampus Universitas Indonesia mengenai sosok si merah. Jadi sosok si merah ini udah pasti dikenal lah di kampus Universitas Indonesia. Nah, sosok ini berawal mengenai lahan UI yang sangat amat besar. Karena seperti yang kita ketahui, di UI aja ada beberapa danau dan ada daerah perhutanan. Nah, diceritakan sebenarnya di UI ini ada juga komplek pemakaman. Dan sosok si merah adalah sosok penunggu dari komplek-komplek pemakaman di Universitas Indonesia. Dan menurut beberapa kesaksian yang melihat sosok si merah, sebenarnya sosok si merah ini adalah sosok seorang perempuan yang menggunakan gaun dan selendang panjang berwarna merah. Jadi seperti menyerupai kuntilanak merah. Dan yang paling mengerikannya lagi, sosok si merah ini nggak langsung muncul di depan kita dan menakuti kita. Jadi sosok si merah ini akan mengusili kita terlebih dahulu dengan cara menutup mata kita dengan selendang merahnya. Dan ketika kita melihat, kita sudah melihat sosok kuntilanak merah. Dan sebenarnya cerita horor di kampus Universitas Indonesia tuh banyak banget. Kayak misalnya ada suara gamelan yang tiba-tiba bunyi sendiri, terus ruangan rektorat yang berhantu, dan hantu di danau kenanga,
Kemudian pokoknya banyak banget lah di sini sampai gue bener-bener bingung. Sebenarnya ini kampus kok serem banget ya. Nah, jadi itu dia guys cerita mengenai kampus-kampus paling seram di Indonesia. Jadi kalian udah nentuin belum mau ketemu yang mana? Maksud gue udah pilih yang mana kampusnya? So itu dia video hari ini guys. Jangan lupa untuk like dan share video ini. See you guys in the next video.